Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih. Selamat datang kembali dalam program Renungan Pagi Spiritual Life. Saudara, perenungan kita masih terambil dari Efesus, yaitu Efesus 6 ayat 1-9 dengan judul perikop Taat dan Kasih. Demikian firman Tuhan. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat pada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah, dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Dan kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka adalah Tuhan kamu, ada di sorga, dan ia tidak memandang muka. Saudara yang terkasih, perikop yang baru saja kita baca ini merupakan kelanjutan dari nasihat Rasul Paulus tentang kewajiban dalam hubungan antar sesama manusia, terutama kewajiban anak-anak dan orang tua, juga hamba-hamba dan tuan. Mari kita lihat apa saja nasihat yang diberikan oleh Rasul Paulus. Nasihat pertama ialah kepada anak-anak. Paulus menjelaskan bahwa kewajiban besar seorang anak adalah menaati orang tua mereka, karena orang tua adalah alat yang dipakai Tuhan untuk mendidik anak-anak di dunia. Nah, ketaatan ini bukan hanya mencakup tindakan jasmani atau yang kelihatan dari luar saja, tetapi juga rasa hormat dari dalam hati anak-anak. Nah, ketaatan seorang anak bukanlah tuntutan budaya atau tradisi turun-temurun, tetapi ketaatan seorang anak merupakan bentuk ketaatan juga kepada Allah. Nah, nasihat kedua ini sejalan dengan ketaatan anak, maka orang tua juga harus melakukan hal yang sama. Bentuk ketaatan orang tua itu diekspresikan melalui perbuatan baik dan mendidik anak dalam ajaran dan juga nasihat Tuhan. Kemudian nasihat ketiga, ini kepada hamba-hamba yang pada saat itu umumnya disebut budak. Nah, kewajiban seorang hamba disimpulkan dalam satu kata, yaitu ketaatan. Rasul Paulus menasihatkan supaya mereka tulus, tidak berpura-pura taat. Mereka juga harus mengarahkan segala pandangan kepada Yesus Kristus ketika mereka melakukan pekerjaan mereka, dan mereka tidak boleh melayani Tuhan mereka hanya di hadapan tuannya saja, tapi harus bersungguh-sungguh walaupun pada saat itu mungkin mereka tidak diawasi atau tidak dilihat oleh tuannya. Dan semua yang mereka lakukan harus dilakukan dengan segenap hati, bukan dengan enggan atau terpaksa. Nah, nasihat keempat ialah kepada tuan-tuan, yaitu mereka harus bertindak dengan cara yang sama. Mereka harus bersikap adil, memperlihatkan niat baik, kepedulian, dan berhati-hati dalam segala hal, supaya Allah berkenan kepada mereka. Nah, saudara, prinsip-prinsip hidup dalam hubungan antar sesama yang diberikan oleh Rasul Paulus itu menjadi melalui nasihat dia itu dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai orang percaya. Sebagai seorang anak, kita harus taat dan menghormati orang tua. Bukan hanya ketaatan yang terlihat dari luar saja, tetapi juga harus disertai dengan rasa hormat di dalam hati. Kemudian sebagai orang tua, kita juga harus mendidik anak dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Selanjutnya, dalam melakukan pekerjaan kita sehari-hari, kita harus taat kepada pimpinan kita. Tulus, bersungguh-sungguh, kemudian melakukan yang terbaik dan berintegritas. Jika kita dipercaya menjadi pimpinan dalam suatu pekerjaan, maka kita harus menggunakan otoritas dengan benar, sesuai dengan firman Tuhan. Saudara, marilah kita berusaha menerapkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan ini dalam relasi kita dengan sesama,
sehingga kita menjadi orang percaya yang berkenan di hadapan Allah. Saudara, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Saudara, berdasarkan prinsip-prinsip yang sudah kita bahas tadi, adakah hal-hal yang selama ini saudara belum lakukan? Jika ada, maka marilah mengambil waktu untuk merenungkannya dan mendoakan hal tersebut. Mari meminta kekuatan dari Allah agar saudara diberikan kemampuan untuk mempraktekkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga melalui kehidupan saudara, nama Tuhan dipermuliakan. Demikian renungan kita, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, sungguh kami mengucap syukur untuk kasih Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kalau pagi hari ini kami bisa memulai kembali hari kami. Dan kami juga bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kepada kami, yang memberikan kepada kami nasihat, hal-hal yang perlu kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, biarlah apapun peran kami dalam kehidupan setiap hari yang harus kami jalani, kami mampu Tuhan menerapkan kebenaran firman-Mu, kami mampu melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami dan semua hal yang akan kami kerjakan hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.